Assalamualaikum, apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 1, 2, dan 3 bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Kita mulai dengan bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang kalimat penolakan ajakan. Nah, anak-anak, sebelum kita bahas kalimat penolakan ajakan, Ibu ingatkan kembali tentang kalimat ajakan itu sendiri. Nah, anak-anak, kalimat ajakan itu adalah kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya menggunakan kata awalan yuk, atau mari, atau ayo. Lanjut, kita masuk ke materi yang sekarang. Nah, kalimat penolakan ajakan. Anak-anak, kalimat penolakan ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak suatu pendapat, permintaan, atau ajakan. Kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata tidak mau, mohon maaf, tidak setuju, kurang setuju, dan tidak sejalan. Ingat ya, diucapkannya harus secara sopan. Nah, ada contoh kalimat penolakan ajakan pada teks bacaan. Ada teks membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak, Hana adalah anak yang mencintai kebersihan. Sebaliknya, Desi merupakan anak yang tidak memperdulikan kebersihan. Hana, buang saja sampahmu itu di sungai, kata Desi kepada Hana. Tidak Desi, nanti jika musim penghujan, sungai ini akan banjir karena sampah. Lagi pula sampah ini pasti akan menimbulkan bau yang tidak sedap, jawab Hana. Desi berterima kasih kepada Hana karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, kalimat yang Ibu garis bawahi adalah contoh kalimat penolakan ajakan ya. Nah, di situ Hana menolak ajakan Desi untuk membuang sampah di sungai. Nah, anak-anak, selanjutnya contoh kalimat penolakan ajakan dalam percakapan. Di sini ada percakapan tentang kerja bakti. Pak Badrun, Pak Dodi, jangan lupa ya besok kita ada kegiatan kerja bakti. Pak Dodi, iya Pak, saya hampir lupa. Saya usahakan besok bisa mengikuti kerja bakti. Pak Badrun, Pak Andi besok ikut juga kan? Pak Andi, mohon maaf. Pak Badrun, besok saya mau menjenguk ibu saya di kampung. Beliau sedang sakit Pak, jadi saya mohon izin tidak bisa mengikuti kerja bakti. Tidak apa-apa Pak, semoga ibu Pak Andi segera sembuh dan pulih seperti sedia kala. Pak Dodi, iya Pak Andi, masih ada kesempatan lain untuk mengikuti kerja bakti. Pak Andi, terima kasih Bapak atas pengertiannya. Nah, anak-anak, di sini contoh kalimat penolakan ajakan dalam percakapan ini sudah Ibu garis bawahi ya. Pak Andi mengucapkan dulu mohon maaf karena tidak bisa mengikuti kerja bakti. Ingat ya, kalimat penolakan ajakan diucapkan secara sopan. Nah, di sini kalimat penolakan ajakannya adalah Pak Andi menolak ajakan Pak Badrun bekerja bakti karena ibunya yang sedang sakit. Ya, ada contoh kalimat penolakan ajakan dalam percakapan. Nih ada anak perempuan dan bapak, seorang bapak ya. Nih, silahkan minumnya Pak. Anak perempuan tadi, kata bapak, terima kasih nak, kebetulan bapak haus. Gitu ya, berarti dia menerima ajakan. Nah, tadi diajak minum sama anak perempuannya. Nah, contoh yang satu lagi, ini kuenya Pak, silahkan dinikmati. Nah, lalu kata si bapak, tidak, terima kasih nak, Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri kalau sudah lapar. Nah, anak-anak,
contoh kalimat penolakan di sini adalah tidak terima kasih nak, Bapak masih kenyang. Nah, ya, menolak secara halus ya, dengan sopan ya. Sekali lagi Ibu ingatkan kembali, kalau menolak ajakan atau permintaan seseorang harus secara sopan ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar matematika. Kita akan belajar penjumlahan dan selisih ya. Nah, di sini contohnya ada Tio dan Yoga membuat kerajinan dari bahan alam. Mereka memilih biji-bijian untuk dibuat kerajinan. Tio membutuhkan 219 butir biji jagung, sedangkan Yoga membutuhkan 185 butir biji kacang hijau. Yang ditanyakan berapa jumlah dan selisih biji-bijian Tio dan Yoga? Nah, ini adalah soalnya. Tio membutuhkan 219 butir biji jagung, Yoga membutuhkan 185 butir biji kacang hijau. Yang ditanyakan berapa jumlah biji-bijian Tio yang Yoga? Nah, berarti 219 ditambah 185. Caranya operasikan dari belakang dulu atau dari satuan dulu ya anak-anak. Satuannya itu 9 ditambah 5 sama dengan 14. Ingat ya cara menyimpan, tulis satuannya di bawah, lalu puluhannya di atas ya. Disimpan di depan, belum dioperasikan. Berarti ini disimpan di puluhan. Jadi kita operasikan puluhannya, yaitu 1 ditambah 1 ditambah 8 sama dengan 10. Sama seperti tadi, satuannya ditulis di bawah, puluhannya ditulis di atas ya. Selanjutnya kita operasikan yang ratusannya. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, jadi jumlah biji-bijian Tio dan Yoga adalah 404. Selanjutnya kita akan mengoperasikan yang ditanyakannya berapa selisih biji-bijian Tio dan Yoga. Kalau selisih berarti 219 dikurangi 185 anak-anak. Sama ya cara mengoperasikannya dari belakang dulu, satuannya dulu. Jadi 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Kita tulis 4. Selanjutnya 1 dikurangi 8, puluhannya nih. 1 dikurangi 8 tidak bisa ya anak-anak. Jadi satunya kita coret, pinjam kedua. 1 pinjam 2 pinjam 1 ya. Nah, jadi satunya ini menjadi 11. 2-nya juga dicoret. 2 sudah dipinjam 1, berarti sisa 1. Nah, lanjut ya anak-anak. Kita fokus ke puluhannya. Ya. Jadi 11 dikurangi 8 sama dengan 3. Nah, kita tulis 3. Lalu kita operasikan ratusannya. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Karena 0, jadi tidak bisa ditulis di depan. Jadi, selisih biji-bijian Tio dan Yoga adalah 34. Paham ya anak-anak? Nah, kalau sudah mengerti, silahkan diisi Ayo Berlatih halaman 45. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan caranya ya. A, B, C, dan D. Selanjutnya kita akan belajar PPKN. Tentang pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di masyarakat. Anak-anak, sila pertama Pancasila yaitu isinya ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang. Nah, contoh pengamalan sila pertama Pancasila di masyarakat adalah 1. Menghormati tetangga yang sedang beribadah. 2. Menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan rumah ibadah yang sedang merayakan hari besar. Selanjutnya ada sila kedua Pancasila. Isinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila di masyarakat adalah 1. Menyapa tetangga saat bertemu. Kedua, memberi bantuan kepada tetangga yang membutuhkan. Ketiga, menjenguk tetangga yang sakit. Keempat, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban.
Yang kelima, mengembangkan sikap teken rasa. Selanjutnya, kita akan belajar SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Kita akan belajar tentang kerajinan dari bahan alam ya, anak. Nah, kerajinan dari bahan alam adalah bahan yang diperoleh dari alam sekitar kita. Contohnya daun, biji-bijian, ranting, pasir, dan kerang. Nah, kita dapat memanfaatkan bahan alam untuk membuat kerajinan kolase atau mozaik. Anak-anak, langkah pertama membuat kolase, kita membuat sketsa terlebih dahulu menggunakan pensil. Kemudian siapkan lem untuk menempel biji-bijian, gunting untuk memotong daun atau bahan alam lainnya, dan kertas sebagai media kerajinan. Nah, ini adalah contoh kerajinan dari bahan alam ya. Oke anak-anak, semoga kalian mengerti dengan materi yang telah Ibu sampaikan ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.